Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, izinkan saya Bang, Yunda, Kakanda untuk mendahului penghormatan saya kepada saudara-saudara saya, teman-teman panitia milad ke-67 yang telah bekerja sejak awal, sejak 5 Februari sampai malam puncak hari ini. Terima kasih banyak kami haturkan. Kita beri aplaus. Yang kami hormati saudara saya Sekjen dan teman-teman di kepengurusan periode 2013-2015, saudara-saudara saya di Batko, di cabang, teman-teman Cipayung yang saya banggakan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan atas kerelaan kakanda kita yang kami hormati, Bang Akbar Tanjung, Kakanda Yusuf Kala, Kakanda Fuad Bawasir, Kakanda Prof Jimli, Kakanda Bang Husni Kamil, Kakanda Teh Reni, Yunda Teh Reni sebagai presidium kami, dan kader sehimpun secita Himpunan Mahasiswa Islam se-Nusantara. Izinkan saya dalam podium yang terhormat ini untuk membacakan sambutan saya. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang padanya kita meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuk. Semoga aktivitas kita senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia untuk tetap berada di jalan yang lurus menuju keabadiannya. Tak lupa kita haturkan salam dan taslim kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad SAW, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menjadi cahaya penerang bagi umatnya. Semoga kita tetap selalu istiqomah di jalannya sampai hari akhir tiba. Di usia yang tidak muda lagi, HMI tidak pernah berhenti berkarya. Eksistensinya selama 67 tahun tidak pernah vakum akan kontribusi nyata terhadap pembangunan Republik ini. Betapapun usaha untuk membantahnya, fakta ini akan terus mengaktual seiring dengan semakin matangnya kapasitas organisasi dalam menanggapi dinamika sosial yang terjadi di tengah kehidupan kebangsaan dan keumatan. Ratusan ribu kader, ada sekitar 450 ribu kader Himpunan Mahasiswa Islam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke masih berada di garis terdepan dalam mengartikulasikan identitas diri mereka melalui kerja-kerja yang nyata. HMI terus meneguhkan eksistensinya sebagai living organization. HMI terus tumbuh, belajar, dan menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman yang dialamatkan kepadanya. Meskipun belakangan ini rongrongan dari pihak eksternal semakin gencar untuk memecah belah soliditas internal, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk terus bergerak, terus berpegang pada kebenaran dan menyuruhkan pembaharuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, saudara-saudara saya dari kelompok Cipayung yang kami cintai, izinkan saya untuk memberikan penegasan bahwa momentum milad HMI ke-67 ini adalah saat yang tepat untuk kembali mengkontekstualisasikan arah perjuangan organisasi dengan merefleksikan segenap pencapaian yang telah kita raih selama ini.
Dalam forum yang berbahagia ini saya mengajak kepada seluruh kader merapatkan barisan untuk kembali ke hitah perjuangan dengan senantiasa menjadikan Islam sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi demi menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Beberapa prasyarat negara maju telah kita genggam. Data Bappenas menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada tahun 2010 sebanyak 66,5% dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 68,1% di tahun 2028 sampai 2031. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini adalah dasar yang cukup kuat untuk menjadi negara maju. Berangkat dari data demografi ini dan beberapa indikasi makroekonomi lainnya, Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu singa perekonomian dunia di masa yang akan datang. Hal yang perlu kita waspadai adalah kesiapan dari institusi ekonomi dan politik untuk menjamin terjadinya distribusi kesejahteraan yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Ironisnya, laju pertumbuhan yang selama ini kita elu-elukan gagal mengatasi tingkat ketimpangan yang justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketimpangan pembangunan ini secara langsung mengancam integritas nasional yang selama ini kita jaga. Kekhawatiran ini tentunya beralasan jika kita mencermati maraknya gerakan separatis dan instabilitas politik di berbagai daerah yang belakangan ini memasuki tensi yang meninggi. Krisis kepercayaan atas ini mensyaratkan pembaharuan legitimasi dari masyarakat secara aktif yang hanya dapat tercipta melalui karakter kepemimpinan nasional yang kuat. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, bangsa ini telah cukup dengan keterpurukan. Untuk dapat bangkit, kita membutuhkan lebih dari sekedar citra semu, kewibawaan yang dibuat-buat, ataupun produk komunikasi politik yang hanya bertujuan untuk menarik simpati masyarakat. Bangsa ini membutuhkan teladan tanpa kedok yang mampu mensinergiskan antara ucapan dan perbuatan. Sudah terlalu lama bangsa ini merindukan kehormatan sebagai bangsa yang kuat, yang tak mudah didikte oleh asing. Sudah saatnya Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Cita-cita untuk membangun kedaulatan dan tegaknya martabat bangsa yang hanya dapat dicapai melalui penamaan aspek integritas ini dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah As-Saff ayat 1 sampai 4 yang artinya, bertasbih kepada Allah kepada apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Sebentar lagi pemilihan umum akan segera digelar. Kontestasi politik terbesar di Republik ini akan menentukan kualitas tata kelola kenegaraan kita selama 5-10 tahun mendatang. Pemilihan umum ini harus memastikan bahwa ruling class yang terpilih memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menyelesaikan krisis multidimensional yang tengah kita derang. Sebagai civil society, HMI dituntut untuk mengawasi jalannya proses demokratisasi steril dan dari free rider yang memanfaatkan peluang ini untuk kepentingan mereka sendiri sembari menjaga optimisme warga negara yang selama ini dirundung apatisme massal akibat perilaku korup dari penyelenggara negara. Proses pembangunan mau tidak mau harus menjamin bahwa keadilan sosial menjadi domain rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sehingga platform HMI untuk rakyat adalah konsepsi akan kebulatan sikap HMI dalam membangun fondasi masa depan Indonesia. HMI diharapkan mampu mengembalikan kader-kadernya di tengah masyarakat. HMI harus menjadi pemberdaya dan pembawa api perubahan, mendorong kekuatan sipil, meningkatkan kapasitas warga di berbagai bidang, serta menjadi jembatan advokasi atas kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sehingga ini termanifestasi dalam 5 program kami. Yang pertama, concern kami pada penyelesaian sekretariat, kemudian perbaikan proses perkaderan melalui Lokakarya Perkaderan, konsep e-organisasi yang sebentar lagi kita akan launching,
kemudian mendorong demokrasi substantif dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari platform ini adalah membangun optimisme di tengah masyarakat sehingga mereka dapat berdaya dalam memahami bahwa proses demokratisasi di Indonesia harus terus diperkuat dan diperdalam. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa HMI bukanlah organisasi kemarin sore yang gampang dalam bergerak. Sejarah telah mematangkan cara pandang dan mentalitas himpunan ini dalam konsistensi yang kokoh untuk menjawab basic demand bangsa Indonesia. Tantangan akan keindonesiaan kita di masa yang akan datang akan lebih sulit dibandingkan yang kita bayangkan sebelumnya. HMI dituntut untuk terus menyemai kualitas insan cita dalam diri setiap kader yang nantinya akan menerjemahkan pesan universal Islam dalam upaya meneguhkan identitas kita sebagai bangsa yang besar. Dimensi ilahiyah yang termanifestasi dalam sikap keteladanan inilah yang menjadi aspek kunci yang harus terus diketengahkan dalam upaya membangun bangsa yang berintegritas. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.